Oke, jadi hari ini saya akan menindaklanjuti kaitannya dengan perencanaan, ya, perencanaan instalasi listrik, di mana kita mendesain sebuah bangunan, kemudian kita rencanakan pemasangan lampu, ya, kita simulasikan bagaimana persebaran cahaya dari lampu yang kita pasang. Nah, pada pertemuan ini kita menggunakan satu aplikasi atau software bantu untuk mensimulasikan rencana dari perhitungan yang sudah teman-teman buat ya. Jadi di sini kita menggunakan satu software namanya yaitu adalah Dialux ya. Ini Dialux yang kita pakai saya samakan dengan yang sudah teman-teman install ya. Jadi harapannya nanti akan mempermudah contoh penggambaran ya, baik mulai dari denah ya, kemudian pemilihan jenis lampu dan running simulasinya. Kita buka aplikasi kita. Nah, ini Dialog Evo. Nah, bagi teman-teman ketika membuka pertama kali ya, jika belum login atau membuat akun ya silahkan dibuat akun lebih dulu ya. Kemudian di bagian awal ketika kita sudah membuka dialog ya akan muncul tag create new project ya. Di sini kita bisa memilih aplikasi bangunan yang akan kita desain ya. Nah, karena bangunan yang kita buat di sini ya adalah bangunan yang kita ambil dari hasil observasi. Jadi kita sudah punya gambarannya ya. Kita di sini bisa menggunakan room planning ya atau simple indoor planning ya. Atau karena kita sudah mempunyai ya namanya desain dari CAD ya, teman-teman bisa import plan ya. Jadi gambar tata letak yang sudah kalian buat ya silahkan klik import plan. Kita bisa memilih gambar ya atau file di wiki yang sudah kita punya. Ya, jadi bisa kita input. Kalau mau menggambar secara manual, ya, kita menggunakan order building planning. Ya. Jadi kita menggambar bangunan baru. Ya. Draw new building. Ya, jadi kita gambar baru. Ya. Di sini ukuran panjangnya berapa? Ya. Ini sudah muncul misalkan 9,9 meter. Ya. Kemudian ini kita coba secara acak. 7 meter. 9. Nah, ini sudah jadi ya. Ini adalah tampilan dari satu bangunan ya atau satu ruang ya karena yang hasil observasi teman-teman adalah satu ruangan. Kita cek ya di 3D rendering ya ini sudah muncul satu ruangan ya. Kemudian bisa menambahkan namanya dari floor atau lantainya ya. Ini sudah jadi satu bangunan ya. Ini kalau kita membuat baru ya jadi bisa bentuk persegi atau bentuk lainnya yang sesuai denah yang sudah diobservasi. Nah, jika kita akan membuat satu bangunan yang bentuknya sudah tersedia ya, jadi kita menggunakan yang simple tadi ya. Ini saya close dulu. Bentar, kita buka lagi. Nah, kita simulasikan atau kita berikan contoh kaitannya dengan satu ruangan ya sederhana, kemudian kita tinggal input warna dindingnya, ya jumlah jendela, kemudian lampu dan posisi lampunya itu seperti apa. Akan kita gunakan yang room planning ya. Kita di sini sudah tersedia ukuran ya, kemudian fungsi ya, fungsi ruang yang akan kita pakai ya. Nih.
Di sini ada berbagai macam. Ini kaitannya dengan office ya. Setiap ruangan memiliki standar lux yang berbeda. Jadi nanti setelah dikalkulasi atau kita simulasikan, kita bandingkan dengan standar lux yang ada ya. Kita gunakan acuan dari PUIL misalnya. Kan ini kita office ya, panjangnya di sini kita 7 meter, lebarnya 5, tingginya 3 ya, wall thickness-nya atau tebal dinding adalah 20 cm ya, 0,200 meter. Ini oke. Nah, ini sudah jadi satu ruangan. Nah, di sini bagian file ya, ada new project, open, save, save as, ya print preview. Jadi hasilnya nanti bisa kita print. Kemudian di setting bisa kita merubah kaitannya dengan standar ya. Jadi standar yang kita pakai itu berapa ya. Isiannya apa saja. Ini bisa kita set di sini bagian standar. Kemudian kaitannya dengan rendering ya. Dan di satu lagi kaitannya dengan setting umum ya. Jadi reminder kaitannya dengan saving. Jadi biasanya kalau reminder savingnya hanya 5 menit ini akan mengganggu. Kita bisa merubah menjadi 10 atau 20 menit ya. Oke, di sini sudah kita close dan kembali. Ya, ini kembali ke tampilan kita ya. Kalau kita ngecek room ya sudah story. Nah, di posisi story satu ini kita bisa menginputkan namanya dinding ya. Kemudian kita warnai bisa. Jadi tapi yang pertama kita lakukan kita akan memposisikan atau menambahkan jendela dan pintunya ya. Di menu sebelah kiri kita pilih aperture ya, klik ada Windows standar. Nah, di sini bisa kita pilih. Kalau mau menambahkan, bisa pilih catalogs, ya. Kemudian additional catalog. Ya. Nah, di sana banyak manufaktur atau pabrikan, ya. Kalian bisa milih mana yang kalian butuhkan. Saya menggunakan yang sudah tersedia di sini, objeknya, misalkan jendela double, ya. Posisikan di dinding, ya. Nah, ini sudah ada. Dan satu lagi, nah ini kita gunakan move ya untuk menggeser. Dindingnya kita sesuaikan. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan garis bantu ya, agar sama rata. Ya. Ini sudah dua jendela. Kita misalkan ada satu pintu di depan, misalkan kita menggunakan satu pintu tapi ukurannya yang besar ya. Kita menambah tinggi lebarnya ya. Standar pintu lebarnya adalah 90 senti ya. Kalau satu pintu, misalkan kita ini anggap pintu yang besar, jadi 1,5 gitu ya. Di pintunya 1,5, kita cek ya. Ini dua jendela, satu pintu ya. Kita sudah punya satu pintu, kita bisa menggeser ke bawah agar sejajar dengan dinding. Ini posisinya terlalu ke bawah. Jadi kita sudah punya satu pintu dan dua jendela.
Ya, secara sederhana seperti ini sudah jadi. Kemudian bisa mengisikan objek ya. Ini kalau mau ditambahkan objek lain ya, atau misalkan ya set window ya, silahkan ditambahkan. Kemudian di sini new room kalau kita menambahkan ruang, di sini space, kemudian elemen ya, elemen ruang apa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kaitannya dengan roof ya. Kalau posisi ruangan yang kalian observasi di lantai satu, lantai atasnya adalah ruangan lagi, kalian boleh menggunakan flat roof ya, atau atap datar ya. Kalau misalkan observasinya kemarin dapat musola atau masjid ya, silahkan dipilih di sini banyak varian piramid, mansard ya, dan double pit roof ya. Akan saya menggunakan yang piramid ya di sini. Nah, posisi di sini kalau kalian menemukan masalah seperti ini, berarti posisi atapnya di sini adalah position ya, di bagian position 3,5, 2,4 di sini 0. Nah, tinggi dari ruangan tadi adalah 3 meter ya. Di sini kita buat menjadi 3 ya, atau 2,9. Jadi posisi paling rendahnya ini, ini sudah kelihatan. Jadi satu ruangan yang kalian observasi, ada jendela, ada pintu, dan atap. Misalkan atapnya ya, pitch, nah ini kan terlalu tinggi nih. Kita bisa menurunkan akan menjadi 38. Jadi sudah agak turun. Ya. Kan room ya, kita cek. Nah, di sini kelihatan bagian dalamnya. Jadi masih polos, tidak ada warna. Tampilan. Oke. Jadi kita akan memulai memberikan warna dulu. Ya. Di ini insert ceiling, kemudian rectangular cutout, kemudian di bagian rektanguler kita bisa menggunakan atau menambahkan meja atau komponen lainnya ya. Kalau mau menambahkan selain objek yang sudah tersedia, more object ya, silahkan dipilih. Di sini ada meja ya. Area-area yang kalian observasi itu pasti ada meja, kursi atau partisi lain, bahkan ada almari ya. Ini bisa dimasukkan dari sini. Caranya klik dan drag and drop tadi. Kemudian di bawah dari objek ya, meja, kursi, almari lainnya kita bisa menambahkan warna ya. Select, kemudian di katalog ada nggak? Misalkan saya pilih dialog Evo ya, di sini mau saya beri warna kan yang warna cerah ya, ini putih ya. Apply, di sini sudah muncul ya. Kita apply material. Ya, ini dindingnya. Ini saya coba di dinding 4 sisi dulu ya. Silahkan lantai, kemudian atap mau diwarnai ya, sesuai hasil pengamatan dan observasi kalian. Dan ini kita coba full atapnya warna putih ya. Ini sudah. Kemudian warna sudah kita masukkan ya. Ini sudah kelihatan. Kemudian kita akan memberikan lighting ya, atau memasang lightingnya. Ini sudah kelihatan tampilan warna building. Nah, di sini kita klik di bagian atas ya, ada light. Nah, kalau posisi kalian tidak ada salah satu katalog lampu yang muncul ya, berarti kalian harus download dulu ya. Pilih dari
katalog yang sudah tersedia. Kalau di sini kita yang sudah familiar pasti dengan Philips ya. Ini kita pilih ke select, kemudian go to dialog finder ya. Finder kita cari nih indoor outdoor ya. Kita indoor modelnya yang seperti apa ya. Boleh dipilih ceiling surface ya. Back ini. Kemudian show product ya. Banyak di sini ada banyak produk yang bisa kita pilih ya. Model lampunya seperti apa ya. Ini downlight atau jenis lainnya ya. Kita posisinya adalah penerangan untuk indoor ya. Kita cari lampu indoor ya. Boleh pakai ini tipe RGB, kemudian tipe-tipe lain ya. Kalian ini downlight misalkan Indo, kalian klik katalognya send to dialog ya. Ini send to dialog maka akan otomatis masuk ke objek atau katalog lampu kita. Ya di sini. Atau boleh dengan cara di-download ya, download file. Coba kita cek dialog kita. Ya, di sini sudah ada ya. Sudah ada dua jenis lampu ya. Ada yang ES system ya, LED di sini 54 watt dan downlights. Ya, misalkan saya menggunakan satu lampu ini. Nah, ini satu ya. Kita cek tampilannya room ya. Ini posisinya ya. Lampu kita baru satu. Sudah pasti kalau hanya satu dengan nilai seperti ini ya, looks-nya pasti sangat kurang ya. Gimana jika kita menggunakan jenis lainnya ya yang dayanya itu lebih besar. Oke, ini saya punya lampu. Misalkan ini ya kita posisikan lampunya. Yes. Kita sesuaikan ketinggian dengan bentuk atapnya ya. Posisinya di ini satu. Nah, untuk lampu kita bisa menggunakan draw polygonal arrangement atau draw rectangular arrangement. Ya, ini adalah pilihan posisi lampu atau penempatan lampu yang akan kita gunakan. Tapi dengan cara kita harus masuk ke ke site dulu ya di sini. Jadi misalkan saya pilih ke draw circular ya. Sini radiusnya kurang lebih seperti ini. Ini sudah ya. Kita misalkan memasang lampu secara sirkular seperti ini. Ya, lampu yang tadi kita hapus. Ya, ini sudah kita cek ini di room. Ya, kita masang posisi tiga lampu. Berarti ini posisinya kurang turun. Ini kita rubah sesuai dengan ketinggian atap ya. Kita bisa menggunakan move. Dan di sini ini
Kita geser, naikkan. Ya, misalkan seperti ini. Kalau mau mengikuti bentuk atap, ya, kan lampu dan light itu kan yang muncul atau yang tampak dari bawah itu kan dudukan sama lampunya, ya. Jadi bisa menggunakan ini rotate, ya. Jadi misalkan bisa kita putar ke arah mana, ya, bisa. Kalau mau menggunakan bentuk pemasangannya seperti yang ada di area observasi kita, ya. Ini kita sudah memasang 3 buah lampu, ya. Kalau posisinya menggantung seperti ini, ya anggapannya posisi lampu, ya, jenis lampu yang kita pasang butuh sapot, ya, atau dudukan, ya, atau penggantung lampunya. Ya. Ini sudah ada lampu, kita bisa mencoba simulasi run, ya, calculation. Kita cek, kita kalkulasi nilai luxnya dari ruangan yang kita desain dengan menggunakan 3 buah lampu 54 watt, ya, bagaimana? Nah, di sini kalau teman-teman suka mendaki atau naik gunung, membaca peta topografi, ya, di sini ada kontur, ya, bentuk kontur. Di sini adalah kontur persebaran cahaya, ya. Jadi terlihat ada 250, 200, 300. Ini adalah nilai-nilai lux, ya. Nah, rata-rata lux, ya, dari ruangan ini dapat kita lihat di sini nilainya adalah 306 lux, ya. Karena ruangan yang kita desain tadi adalah untuk office, ya. Standar lux untuk office berapa, ya? Kita cek. Coba di sini berarti kita cari lux ruangan atau standar lux ruang SNI. Ya, misalkan ini sudah tersedia. Di sini ada gambar gini aja. SNI 036197, ya. Ruang kerja 120 sampai 250, ya. Yang lainnya berapa, ya? 120 sampai 250, ya. Jadi istilahnya kita kerjanya nyaman, ya. Mata juga tidak cepat lelah, ya. Jadi kita menggunakan SNI 6197. Kita kembali ke dialog kita. Nah, ini kan. Dan ada potensial 148 kilowatt hours per area demand sih. Nah, ini kita bisa ngeset atau ngatur di sini, ya. Use time, start time-nya, ya, sampai jam berapa. Kemudian lokasi. Tapi di sini kita cukup sampai simulasi nilai lux dan konsumsi energi yang dipakai. Nah, untuk menghentikannya kita klik discard all result. Ya, ini sudah semua. Jadi itu kaitannya dengan kita mensimulasikan hasil observasi kita, ya, kita running di dialog Evo. Ya, nanti kalau nilainya belum terpenuhi, ya kita rubah, ya, apakah lampunya yang dinaikkan kalau posisinya kurang besar luxnya, atau warna dinding, ya, karena itu akan mempengaruhi kaitannya dengan persebaran cahaya lampu, ya, jenis lampu, ya. Ketika kita masuk ke katalog lampu, di katalog lampu, di sini ada tadi, ya, jenis persebaran cahayanya, ya, itu seperti apa, di sini ada, ya, ini bisa kita pilih.
Kemudian dari hasil running kalian nanti silahkan di print ya. Jadi hasil project kalian di print di situ akan muncul nilai-nilai ya. Bahkan sampai ke gambar plan desain kalian. Ketika sudah di run calculation kalian print ya datanya. Jadi itu kaitannya dengan penggunaan simulasi penerangan menggunakan dialog Evo ya. Jadi silahkan dilanjutkan, dikerjakan kaitannya dengan contoh simulasi sederhana ya menggunakan dialog Evo ya. Itu terima kasih, saya tutup dulu. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.